Halo everyone, aku di sini mau kasih sedikit informasi dan penjelasan mengenai produk-produk apa aja sih yang memiliki potensi untuk diekspor maupun diimpor oleh negara Indonesia. Sebelum ke penjelasan yang lebih lanjut, aku mau kasih sedikit penjelasan dasar dulu mengenai apa sih ekspor dan impor itu. Jadi, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia ke wilayah pabean negara lain. Sedangkan untuk impor merupakan kegiatan menerima barang dari wilayah pabean luar negeri masuk ke wilayah Indonesia. Lebih lanjutnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Untuk yang pertama, kita mengimpor susu. Dapat dilihat dari tabel berikut, impor susu mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana tahun 2019 mencapai 1064 produk susu yang diimpor. Selanjutnya untuk dokumen impor menggunakan dokumen PIB. PIB merupakan dokumen pemberitahuan oleh importir kepada bea cukai atas barang yang diimpor. PIB sendiri berisi perincian atas barang yang diimpor, termasuk jumlah pajak dan bea masuk yang harus dibayar. Dan berikut ini merupakan contoh dari dokumen PIB. Berikutnya, kenapa Indonesia memilih impor susu dari negara Thailand? Karena populasi sapi perah di Indonesia jumlahnya masih sedikit. Dengan begitu, perlu adanya impor susu untuk menunjang kebutuhan dari masyarakatnya. Perekonomian di negara Thailand sendiri didukung dengan adanya infrastruktur yang relatif berkembang. Dan juga negara Thailand sangat bergantung pada perdagangan internasionalnya. Ekspor di negara Thailand sendiri meliputi barang elektronik, komoditas pertanian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk fasilitas perdagangan, terdapat hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan negara Thailand, di mana terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan bersama, seperti masalah ekonomi, perdagangan, transportasi, dan lain-lain. Sedangkan kebijakan atau aturan mengenai impor susu sendiri terdapat dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia tahun 2007. Pada dasarnya, ada dua jenis susu yang dapat diimpor. Yang pertama yaitu susu segar tanpa mengandung gula atau bahan pemanis lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu susu yang dipekatkan atau mengandung bahan pemanis lainnya. Selain itu, peraturan impor susu diatur oleh keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia. Untuk kalkulasi perhitungannya, produk susu segar dengan kode HS 04014010 harga 1 liternya yaitu 1 US dollar dengan jumlah pembelian atau jumlah impor susu sebanyak 1000 liter dan kurs NDPBM atau kurs pajaknya sebesar 14.757. Untuk yang pertama, kita menghitung nilai pabean, di mana harga dikalikan dengan NDPBM, yaitu 1000 US dollar dikalikan dengan 14.757 rupiah, dan hasilnya 14.757.000 rupiah. Setelah itu, kita menghitung bea masuk dengan persentase 5% dikalikan dengan nilai pabean, yaitu 14.757.000 rupiah. Hasilnya 737.850 rupiah. Jadi total bea masuk yang harus dibayarkan yaitu sebesar 737.850 rupiah tanpa harus membayar PPN dan juga PPh-nya. Karena produk susu segar dibebaskan dari biaya pajak yang juga tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 42 Tahun 2009. Komoditas yang memiliki potensi untuk diekspor ke pasar luar negeri yaitu handicraft keranjang dengan kode HS 4602. Para pelaku industri yang ingin memasarkan produknya ke luar negeri wajib memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengekspor barang. Dokumen yang pertama itu ada packing list. Packing list merupakan dokumen yang berisi mengenai daftar lengkap perincian jenis barang, jumlah satuan barang yang ada di dalam peti, jumlah total keseluruhan barang, dan penjelasan uraian barang yang tertera di dalam invoice. Untuk dokumen yang kedua itu ada invoice. Invoice merupakan dokumen yang digunakan sebagai tanda bukti pembelian yang berisi total jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pembeli dalam jangka waktu tertentu. Dokumen yang ketiga yaitu PB atau pemberitahuan ekspor barang. PB berfungsi untuk menginformasikan dan menyatakan
memastikan bahwa barang yang akan diekspor tersebut legal, sehingga barang dapat terjamin legalitasnya. Untuk dokumen yang keempat adalah shipping instruction. Shipping instruction merupakan dokumen yang dibuat oleh shipper yang ditujukan untuk carrier maupun airlines, baik domestic cargo maupun international cargo, yang digunakan untuk menerima dan memuat barang yang sesuai dengan di dalam surat tersebut. Untuk dokumen yang kelima ada nota pelayanan ekspor. Nota pelayanan ekspor diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer pelayanan, atau pejabat pemeriksa barang atas PIB yang disampaikan, serta berfungsi untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Untuk dokumen yang keenam ada SKA atau surat keterangan asal bahwa barang yang dinyatakan dalam surat tersebut merupakan barang atau komoditas yang berasal dari negara pengekspor. Untuk dokumen yang ketujuh itu adalah Bill of Lading. Bill of Lading merupakan dokumen yang dibuat oleh forwarder yang di dalamnya berisi nama pemilik, nama pemirsa, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, serta yang lainnya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai negara tujuan ekspor. Negara yang akan dijadikan tujuan ekspor dari komoditas ini adalah negara Belanda. Belanda merupakan negara yang memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional yang berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol pada tahun 1579. Belanda adalah salah satu negara yang berada di wilayah Eropa Barat yang berbatasan langsung dengan Laut Utara di sebelah utara dan barat, Belgia di sebelah selatan, dan Jerman di wilayah timur. Untuk luas total negara Belanda yaitu ada 41.543 km persegi dengan luas tanah 33.893 km persegi dengan air 7.650 km persegi dengan perbandingan negara dengan dunia 135. Terhitung sejak Juli 2020, populasi penduduk di negara Belanda ada 17.280.397 dengan tingkat pertumbuhan populasi 0,37%. Untuk produk domestik bruto pada tahun 2017 sebesar 924,4 miliar dolar, untuk tahun 2016 sebesar 896,6 miliar dolar, dan untuk tahun 2015 sebesar 897,4 miliar dolar. Untuk segi perekonomian di Belanda, Belanda merupakan ekonomi terbesar ke-6 di Uni Eropa yang memiliki peran penting sebagai pusat transportasi di Eropa dengan surplus perdagangan yang tinggi secara konsisten dengan hubungan industri yang cukup stabil dan juga memiliki angka pengangguran yang cukup rendah. Industri di Belanda berfokus pada penyulingan minyak, bahan kimia, mesin listrik, dan pemrosesan makanan. Dalam segi pertanian, Belanda hanya memberikan 2% dari angkatan kerja, namun dapat menghasilkan surplus yang besar terhadap industri pemrosesan makanan dan dapat menopang negara sebagai pengekspor pertanian kedua di dunia. Untuk fasilitas perdagangan terdapat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Belanda. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Kerajaan Belanda Sikrikak untuk membahas kerjasama dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Belanda merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia dengan komoditas utama berdasarkan HS4 yaitu minyak sawit, kopra, asam lemak monokarboksilat, asam lemak monokarboksilat jenuh, dan timah. Sedangkan untuk komoditas impor Indonesia dari Belanda ada kultar, kendaraan angkut barang, minyak bumi, benang tahu artifisial, dan bahan makanan. Pada 26 September 2019, kedua negara telah menandatangani Memorandum of Understanding Joint Production on Sustainable Palm Oil yang memfokuskan pada pemberdayaan petani kecil untuk memenuhi sertifikasi ISPO. Indonesia dan Belanda juga harus memperkuat kerjasama ekonomi, salah satunya dengan selesainya perjanjian Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement yang telah dilaksanakan selama 9 kali. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai fasilitas perdagangan ekspor. Belanda mengikuti peraturan yang diberikan oleh Uni Eropa pada tahun 2013 bahwa peraturan EU
USTR harus dilaksanakan untuk melawan pembalakan liar. Bagi para eksportir yang akan memasarkan produk kayunya ke pasar Uni Eropa untuk pertama kalinya, wajib menunjukkan uji tuntas atau due diligence. Uni Eropa juga memberikan fasilitas bebas bea masuk untuk kayu lembaran atau wood sheet dari Indonesia dan memberikan bea masuk rendah untuk komoditas plywood. Untuk jenis spesies kayu langka memerlukan izin dari CITES, di mana izin tersebut sebagai tanda bukti kepatuhan para eksportir terhadap Forest Law Enforcement Governance and Trade. Selanjutnya yaitu untuk menghitung kalkulasi. Untuk menghitung harga gudangnya, untuk keranjang ukuran large, harga barang mentahnya sebesar 130.000 dengan biaya finishing 50.000 dan biaya packing 20.000. Totalnya menjadi 200.000. Untuk BOP-nya dikali 10% menjadi 20.000. Jadi untuk total harga gudang keranjang ukuran large sebesar 220.000. Sedangkan untuk keranjang ukuran medium dengan harga barang mentahnya 80.000 dengan biaya finishing 35.000 dan biaya packing 15.000. Jadi totalnya ada 130.000. Dan untuk BOP-nya seperti di atas dikali dengan 10% menjadi 13.000. Jadi untuk total keranjang mediumnya itu 143.000. Untuk penjelasannya, dalam satu kontainer berukuran 40 feet dapat diisi dengan 500 box. Untuk satu boxnya dapat diisi dengan 2 set keranjang. Sedangkan satu set keranjang itu dapat diisi dengan satu keranjang ukuran large dan satu keranjang ukuran medium. Untuk penghitungannya, jadi total keranjang yang ada di dalam satu kontainer itu ada 2000 pieces. 1000 pieces berukuran large dan 1000 pieces berukuran medium. Untuk harganya jadi 1000 pieces keranjang ukuran large dikali dengan 220.000 menjadi 220 juta dan 1000 pieces keranjang ukuran medium dikali dengan harganya 130.000 menjadi 130 juta. Jadi untuk total keseluruhannya ada 350 juta rupiah. Untuk biaya handling kontainernya itu sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya di sini untuk menghitung FOB. Di sini untuk menghitung volume keranjang ukuran large, satuannya sudah diubah menjadi milimeter. Jadi rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi dikali dengan 200.000. Jadi untuk panjangnya itu 0,55 dengan ukuran lebarnya 0,4 dan tingginya 0,35 dikali 200.000. Jadi menjadi 15.400. Kemudian dikali dengan total keranjang yang akan diekspor yaitu 1000 pieces. Jadi 15.400 dikali dengan 1000 pieces menjadi 15.400. Selanjutnya untuk menghitung volume keranjang ukuran medium. Di sini satuannya juga sudah diubah menjadi milimeter, yaitu rumusnya sama, panjang kali lebar kali tinggi dikali dengan 200.000. Untuk ukuran panjangnya yaitu 0,45 dengan ukuran lebarnya 0,35 dengan ukuran tingginya 0,3 dikali dengan 200.000. Jadi hasilnya 9.450 dikali dengan total keranjang yang akan diekspor yaitu 1000 pieces menjadi 9.450.000. Jadi untuk total keseluruhannya dari keranjang ukuran large dan keranjang ukuran medium yaitu ada 24.850.000. Jadi untuk kalkulasi biayanya yaitu harga gudang ditambah biaya handling kontainer ditambah FOB yaitu 350 juta ditambah dengan 2 juta ditambah dengan 24.850. Jadi totalnya yaitu 376.850.000 rupiah.